Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Terus kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini. Kayak aku dapat tema tentang satu siklus yang sangat kuat. Satu siklus selesai tentang pergi meninggalkan situasi atau orang-orang tertentu. Jadi satu siklus ini selesai membawa kamu keluar dari sebuah situasi ya. Terus kita bahas dulu nih si Astro Oracle-nya sebelum aku bahas lebih jauh ya. Yang pertama ini adalah Mars, kata kuncinya action. Bisa dimengerti. Tadi kan aku bilang satu siklus selesai dan perlu ada action yang mengikutinya. Misalnya pergi itu kan hasil dari pemikiran, hasil dari sebuah akhir, hasil dari kontemplasi kamu mungkin selama ini. Actionnya adalah apa nih setelah ini? Pergi kemana setelah ini? Apa nih yang bisa aku lakukan untuk menemukan bahagia aku sesungguhnya, kayak kepuasan batin aku, mengisi rasa kosong itu ya. Dan bisa dimengerti ini bukan suatu proses yang langsung kayak tiba-tiba semalam terjadi, enggak. Karena di sini solar calm adalah clarify, kayak mungkin ini sebagian dari kamu ya, kamu udah mikirin ini selama ini ya. Jadi kayak bener-bener kamu dengan tenang menimbang-nimbang segala sesuatu. Sebagian memang ada kayak sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Tapi sebagian memang sudah dipikirkan selama ini, ditimbang-timbang pro kontranya, hal positif negatifnya. Karena yang mengikuti adalah berikutnya Gemini itu cross pollinate. Jadi kayak mengumpulkan banyak informasi. Bisa jadi kamu kayak curhat sama berapa orang atau curhat kepada profesional misalnya psikolog atau konsultan bisnis, keuangan, desain atau apalah bidang yang kamu sedang pikirkan selama ini. Jadi kamu memikirkan banget selama ini sebagian dari kamu ya, dan itu membawa action untuk menyelesaikan satu siklus ini, pergi meninggalkan sesuatu atau ada kayak meninggalkan tempat kerja lama, meninggalkan tempat tinggal kamu kayak pindah rumah, pindah negara. Ya, karena tema di dasar decknya itu adalah Six of Swords. Lihat ya, kenapa aku bisa bilang tema siklusnya selesai, terus tema pergi meninggalkan sesuatu juga selesai. Nih, yang pertama di dasar deck Six of Swords itu kan pergi meninggalkan sesuatu, membalikan badan, berlayar ke arah yang tenang, atau berlayar ke tempat yang lebih baik gitu. Ketika di tempat sebelumnya kita udah merasa cukup. Ya, ini energi di dasar deck tidak terasa langsung, tapi kayak vibe-nya tuh di balik layar ada. Terus blessing kamu adalah Ten of Swords nih, yang menggambarkan completion. Lalu advice kamu ada Eight of Cups, itu kartu yang paling ujung, dia membalikkan badan. Makanya temanya signifikan banget nih. Ada yang pergi atau ada yang berpindah atau merasa sudah cukup dengan situasi atau orang-orang tertentu, atau memang memilih kayak jalur hidup yang berbeda gitu. Ketika yang lama atau yang sebelumnya itu udah gak berbicara lagi, bukan karena terjadi sesuatu kayak konflik atau masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk, lebih kepada panggilan hati ya. Lalu nih tema selanjutnya, bisa jadi juga sebagian dari kamu tuh kayak meninggalkan kebiasaan lama karena kamu tahu itu nggak baik untuk jangka panjang, atau kamu kayak udah mati rasa gitu untuk melakukan hal itu terus menerus. Contoh gini ya, karena tema besar kamu itu Nine of Cups dikonfirmasi sama Four of Cups, entah kenapa aku dapat vibe kayak gitu. Misalnya nih contoh, misalnya orang yang minum alkohol. Ya, minum alkohol mungkin pertama-tama, oh iya itu bikin ringan, bikin kayak merasa perasaannya lebih ringan, masalahnya hilang, hal semacam itu. Tapi lama-kelamaan udah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kok rasanya gitu aja, kok tiba-tiba bosen ya, kok gue merasa hidupku gitu-gitu aja. Nah, coba deh apa gue melakukan hal yang berbeda gitu. Nah ini sebagian tuh seperti itu, dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu di titik kamu kayak semacam tiba-tiba berpikir, kok hidup gue gini aja gitu. Kayak gue mau melakukan hal yang berbeda sih dengan kebiasaan ini, karena gue di titik udah jenuh sama hidup gue mau ada yang berbeda sama hidup gue, seperti itu ya. Terus blessingnya adalah Ten of Swords dan Two of Wands. Nah tadi kan dengan kartu Mars, kata kuncinya action. Dan gini, sebagian memang ada satu hal, satu cerita selesai dan itu menyakitkan, tapi itu udah selesai gitu. Apapun yang sudah selesai di belakang, apapun yang menyakitkan itu udah. Dan selebihnya lihat kan Ten of Swords yang di sini tuh gelap, tapi kayak ada warna kuning, itu seperti matahari mau terbit gitu. Jadi fase transisi kamu tuh, kamu sedang dalam proses keluar dari kegelapan itu gitu. Jadi kalaupun terasa sekarang gelap, itu nggak akan lama lagi sih menurut aku. Terus dengan Two of Wands di situ, nah setelah ending ini kamu mau ngapain? Dan dengan cahaya yang signifikan ini, kayak semesta akan tunjukkan jalan kamu. Misalnya kayak ngebukain pintu, kayak mendatangkan orang-orang tertentu, informasi tertentu. Dengan tadi, mungkin pada awalnya ketika jebret itu momen terjadi,
memang gelap ya, tapi kan tadi ada momen ketenangan setelahnya. Setelah itu pelan-pelan tenang, pelan-pelan bisa berpikir dengan jernih, dan di sini juga ada matahari yang mulai terbit. Ya, seperti sinar, seperti semesta caranya menunjukkan jalan tuh seperti sinar yang menerobos tuh di Two of Wands yang di deck ini, sama yang Ten of Swords itu, yang perlahan-lahan mataharinya kelihatan gitu. Perlahan-lahan ada harapan, perlahan-lahan kamu tahu kemana setelah ini, perlahan-lahan kamu bisa tenang dan bangkit lagi. Nah, ini yang jadi blessing kamu. Juga berikutnya adalah tantangannya adalah Six of Cups sama The Fool. Sebagian resistansi. Karena Six of Cups itu tentang masa lalu gitu. Dan masa lalu ketika jadi tantangan mungkin ada resistansi, mungkin masih berproses wajar, tapi sebagian lagi masih ada yang belum diselesaikan, belum dibereskan, atau belum bisa meninggalkan. Karena The Fool yang jadi konfirmasi, harusnya The Fool itu kartu jadi pembuka chapter baru ya. Tadi aku bilang kan tema berakhir satu siklusnya tuh kuat banget, perginya tuh kuat banget. Tapi ketika The Fool jadi tantangan, ada resistensi untuk memulai lagi dari awal, bukan dari 0 ke 0 sama sekali nggak punya apa-apa, bukan. Tapi kayak melangkah satu chapter baru yang kita nggak selalu tahu di depan itu ada apa. Bisa dipahamin sih gitu. Kalau ada rasa segar, rasa takut, rasa kayak hilang arah, itu bisa dipahamin. Tapi bukan berarti kita stuck selamanya dalam dunia kita yang lama gitu, dalam chapter hidup kita yang lama. Karena hidup itu adalah pada dasarnya perubahan, pada dasarnya adaptasi. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja alam. Alam tuh selalu ada siklusnya, kayak berputar, terus musim berganti, pohon-pohon daun berguguran nanti tumbuh lagi. Ya, seperti itu aja. Kayak hewan-hewan tahu kapan dia berpindah, karena dia tahu alam tuh terus berganti musimnya. Sama seperti hidup. Nah, itu karena kita bagian dari alam, kita juga harus ikut beradaptasi, ikut berubah gitu ya. Dan ketika kamu mengalir bersama siklus ini, siklus yang secara natural bagian dari kehidupan kita, nih di waktu yang akan datang kamu akan sampai di titik gitu, kamu benar-benar bisa mendefinisikan misalnya apa yang berbicara di hati kamu, apa yang kamu passion banget di situ, apa yang menjadi pilihan kayak jalur hidup misalnya dalam bekerja gitu, yang benar-benar berbicara di hati kamu, karena itu akan membawa kamu ke energi King of Wands gitu. Orang yang selain dia skillful, selain dia passion, dia juga bisa magnetik gitu, menarik sesuatu ke dunia realitanya dia. Karena dia sudah punya level kepercayaan diri, level magnetik itu, dia membangun itu semua gitu. Jadi kepercayaan diri itu, level magnetismenya dia bangun. Bukan hasil dari semalam tiba-tiba dia jadi King of Wands, karena dia adalah king yang membangun karirnya dari bawah. Sama juga, gak cuman karirnya doang, tapi dia juga membangun segala kualitas di dalam dirinya. Sehingga ketika dia sangat berkualitas, dikonfirmasi sama Six of Wands, kayak aku melihat energi orang-orang yang look up gitu sama kamu, respect sama kamu, menyukai kamu, punya ketertarikan sama kamu, juga tahu bahwa kamu adalah orang yang bisa ditanyain pendapat untuk hal-hal tertentu yang berhubungan misal dengan pengalaman banyak yang sudah kamu laluin gitu. Kamu kayak misalnya punya level kebijaksanaan tertentu, atau pengalaman yang berhubungan dengan kompetensi kerja kamu ya. Lalu yang jadi advice-nya adalah tadi, kayak aku cuman akan mengulang aja atau lebih menekankan si advice-nya Eight of Cups gitu, pergi gitu. Kalau emang siklusnya kamu udah tahu, kalau dengan kondisi yang konfirmasinya udah sebanyak ini, seharusnya kamu udah tahu. Gak, jadi kayak seberapapun kamu resisten gitu, atau seberapapun ada orang-orang di sekitar kamu yang resisten, itu apa ya, percuma sih dilawan ya. Kayak aku rasa segitu aja, dan itu akan membawa kamu pada apa ya, sosok yang independen, sosok yang merasa nyaman dengan dirinya, kayak membangun kenyamanan untuk dirinya sendiri, merasa bisa stabil lagi gitu ya. Karena Nine of Pentacles itu adalah energi strong, independen, stabil, nyaman dengan dirinya sendiri, gak punya orang di sekitarnya gak apa-apa, punya juga gak apa-apa gitu ya. Dan itu kamu sedang dalam proses menuju ke situ. Dan aku mau tekankan sekali lagi, kamu atau siapapun di sekitar kamu yang berusaha menahan siklus ini, percuma gitu ya. Jadi mengalir aja. Oke, aku rasa segitu aja dulu, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.